hailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'us sya'ni wad darajati ya fatayati rabbal alami ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berikrar dulu, ikrar batin kita menambah ketauhidan kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita, rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kita menambah rasa mahabbah kecintaan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga istighfar kita mempermudah melihat aib-aib, cacat-cacat kita, kotoran-kotoran kita, sehingga dengan gairah kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan kanan ada di dada kita, tangan kiri berdoa, kepala tunduk, pandangin wajah hati kita dengan khusyuk, dengan fokus. Ikutin lisan kami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah, anugerahi kami ampunan dan keridhaan-Mu ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni mertua kami. Ampuni guru-guru kami. Ampuni keluarga kami, anak-anak kami. Mohon keridhaan-Mu ya Allah. Bimbing dengan hati yang bersih, bimbing dengan hati yang syukur, bimbing dengan hati yang sabar, bimbing dengan hati yang taubat kepada Allah.
bimbing dengan zikir, bimbing dengan doa. Melalui zikir itulah kami selalu merasakan dekat dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Anak keturunan kami bimbing dengan ilmu yang bermanfaat, anugerahi kecerdasan, kesolehan, menyenangkan kedua orang tuanya, bermanfaat kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Insyaallah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi muttaqin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yaqbal 'ala Allah bi mulatafatil ihsan ila ilaihi bi silatil imtihan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah khairul amin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku jemaah Darut Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita spesial khusus berbicara tentang hikmah bertobat kepada Allah. Di dalamnya banyak keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang mau bertobat. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa ada seorang musafir, orang yang bepergian di tengah padang pasir. Dalam perjalanan kurang lebih 2 minggu, 14 hari, dia sendirian memakai kendaraan onta, ada yang berkisah kuda, lengkap dengan bekalnya selama perjalanan 14 hari menuju kota yang dituju. Jadi yang dilalui adalah padang pasir, tidak ada rumah, tidak ada pohon. Dia harus menempuh selama 7 kali 2 14 hari. Di tengah perjalanan, setelah sampai 7 hari di tengah jalan, melalui 7 hari 7 malam, istirahatlah sang onta berikut bapaknya musafir itu, berikut ontanya, berikut bekalnya lengkap. Masih ada waktu perjalanan seminggu lagi. Walhasil begitu bangun, sang musafir itu kaget karena onta atau kuda yang membawa bekal untuk perjalanan seminggu lagi itu ternyata lepas, hilang dari pandangan. Pergi, kudanya pergi berikut bekalnya, ontanya pergi berikut bekalnya. Hendak dicari kemana, bingung. Kata Rasul, tidak ada yang lebih sedih dari orang itu. Pulang ke belakang 7 hari juga, ke kampung asal ke depan juga 7 hari juga. Bekal sudah tidak ada, kendaraan sudah tidak ada. Malam kedinginan, siang terik matahari, tidak ada pohon, tidak ada rumah. Kita disuruh membayangkan sejenak saja betapa sedihnya itu musafir orang.
Tidak ada yang lebih sedih dari orang itu. Akhirnya sambil berikhtiar, sambil berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, berpikir, Ya Allah yang Maha Santun, Ya Allah yang Maha Lembut. Hanya yang Maha Kasih Allah saja yang bisa memberikan jalan keluar ini. Ngantuklah itu musafir itu. Kemudian ada batu besar nyindir, kecapean, tertidur. Setelah tertidur, bangun. Subhanallah, begitu bangun terlihat lagi kuda atau unta yang dia bawa itu datang di depan mata, lengkap dengan bekal yang dia bawa, utuh, nggak ada yang kurang. Sekarang kita sudah berpikir, kata Rasul, betapa senangnya, betapa indahnya hidup bagi orang musafir. Hilang barang yang berikut bekalnya 7 hari, ternyata ketemu kembali, datang sendirinya, tidak usah lelah, lengkap bekal-bekalnya pun, tidak ada yang kurang satu pun. Alangkah indahnya, alangkah senangnya itu musafir itu. Tapi kata Rasulullah SAW, tatkala ada umatku bertobat mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, satu kali saja yang bersumber dari hati yang bersih, Allah Subhanahu wa ta'ala senang terhadapmu, terhadap umatku, terhadap hambanya yang membaca istighfar satu kali tadi, lebih senang daripada musafir yang kehilangan kuda berikut bekalnya ketemu kembali. Jadi orang musafir tadi senangnya seperti apa, tapi kata Rasulullah SAW, lebih senang lagi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mendengar lafaz yang dilafazkan, istighfar yang dilafazkan oleh hamba yang bersumber dari hati yang bersih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu istighfar itu sudah menghapus dosa yang lalu-lalu. Jadi cukup satu kali istighfar saja, Allah sudah tidak melihat dosa-dosa kita yang lalu. Itu dahsyat Rahman Rahim dan Ghafurnya Allah. Satu kali saja istighfar bagi Allah lebih senang daripada orang yang kehilangan unta ketemu kembali. Kenapa diulang-ulang baca istighfar? Karena orang yang beristighfar itu sumber tanda-tanda orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang tobat kepada Allah. Allah cinta dengan orang-orang yang membersihkan diri. Karena cinta itulah sehingga Allah gembira, sehingga hamba-hamba ini senang berulang-ulang Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan setelah salam belum sempat ngebelit yang apa saja, belit yang lain, yang dibaca pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu mengundang cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan cinta dari Allah itu, ini sumber nikmat yang tidak ada duanya. Ya. Semua amalan-amalan orang-orang soleh, semua para siddiqin dan solehan, semua para nabi dan rasul hanya berebut cintanya Allah kepadanya. Bagi orang yang tidak punya ilmunya, memang sulit dibayangkan kalau bahasa cinta itu disamakan dengan makhluk. Padahal rumusnya gampang. Di Al-Quran Allah menuntun kita, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang gemar bertobat, gemar beristighfar. Kenapa diulang-ulang? Itu tadi, karena
ingin mendapat tambah cinta dari Allah. Yang kedua, kenapa diulang-ulang? Karena manusia sering hatinya seperti debu, sering dapat berdosa, sering melakukan aib-aib. Habis istighfar, dosa lagi. Kata Imam Al-Ghazali, hati manusia seperti kaca, setiap hari berdebu kaca itu, dilap lagi dengan istighfar. Selain cinta Allah bagi orang yang ahlul istighfar, juga Allah ini mendatangkan cinta untuknya. Yang kedua, dengan istighfar diulang-ulang itu karena hati manusia sering berbuat dosa, sering melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Kadang-kadang kita sudah niat ya, nggak berbuat dosa, kita ngobrol dengan teman, nggak taunya di tengah perjalanan ngobrol kita terselip gibah, ngomongin teman kita, saudara kita ya. Ini sudah kita butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi ahli istighfar ini ada keajaiban. Kita tidak usah jauh-jauh keajaiban istighfar ini di lingkungan kita. Sekarang ini ada saudara kita, jemaah kita ya, seorang kiai juga, seorang doktor juga ya, jemaah kita ini sudah jatuh bangkrut ya. Beliau ahli politik, ahli ekonomi, tapi perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya jatuh bangkrut. Datanglah dia, melihat di sini ada tempat pengajian ya, hari Ahad, datanglah dengan sepeda motor ya. Kemudian dia datang cerita, Ustadz Surahman, Pak Ustadz, saya temuin dengan kiainya. Ya Pak, nanti setelah pengajian. Sekarang ya, sekarang ya sudah. Ustadz Surahman ditunjukin, masukin ke ruangan. Ingin ngobrol berdua, penting banget. Baik, datang ngobrol. Kiai, saya izin dengan keikhlasan Kiai, bimbing saya. Saya minta amalan yang mustajab, yang keren, yang TOB, yang bisa mempercepat proses saya menjadi orang yang kembali bangkit. Saya ini cerita sudah habis-habisan, saya sudah banyak utang, saya sudah bangkrut, tapi saya masih punya ya, kekuatan harapan, rahmat pertolongan Allah. Tapi melalui kiai, ditanya apa, amalannya apa yang mesti saya istiqomahkan. Bahasa kerennya, saya ingin membuka pinnya, passwordnya saya itu apa kiai, yang membuat kunci terbuka, rahmat Allah terbuka untuk saya. Saya kasihan istri saya kasihan anak-anak saya. Pinnya itu apa, passwordnya itu apa. Baik, pas saya lihat, oh sampean ini perbanyak istighfar saja, banyak sholat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis sudah dijadinya. Lah, kenapa nangis sampean? Sambil saya sebutkan, iya kiai, saya ini minta amalan yang ini, yang tinggi nilainya, yang hebat, yang tidak pernah saya wiridan, yang tidak pernah saya belum dikasih kiai manapun. Di sini bukan menurutnya dia itu ecek-ecek kalau cuma baca istighfar. Setiap hari saya beristighfar, setiap habis sholat saya beristighfar. Malah saya minta ke sini, minta wiridan yang dahsyat, yang super, yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia baca, tapi minta ke kiai. Dan kiai kan dikenal di sini orang yang ya cukuplah ilmu. Iya, saya bilang, emang pernah sampai datang ke kiai mana suruh istighfar, suruh tobat? Nangis lagi, iya kiai. Jadi saya ini passwordnya ada di tobat, passwordnya sampai pinnya ada di istighfar. Nangis, maaf kiai,
Kira-kira dosa yang mana ya Kek? Karena saya ini gak pernah bermaksiat, gak pernah gibah. Itu justru dosa yang sampean lakukan, dosa yang paling dibenci oleh Allah, dan dosa yang paling dicintai oleh iblis, setan, laknatullah. Apa Kiai? Maksiat hati, sombong, merasa pinter, merasa alim, merasa banyak ibadahnya. Itu paling berbahaya. Semua ilmu-ilmu yang sampean punya hilang, tak bermakna, hanya karena sifat sombong, merasa adigong-adigunu. Ana khairum minhu, itu prinsip iblis. Saya lebih baik dari mereka, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih takwa daripada orang lain, merasa lebih taat daripada orang lain. Tatkala itu iblis sudah menguasai diri sampean. Iblis saja sudah menjadi penduduk surga, keluar dari surga hanya sifat sombong. Apalagi kita belum pernah tahu namanya surga, belum pernah dicipin surga, sudah sombong duluan. Baunya saja Allah haramkan. Sombong ini tidak hanya itu kan, sombongnya kelas awam yang meteng-teng-teng, pegang celurit, nyerbu-nyerbu rumah orang umpama, merasa dirinya lebih kuat, merasa itu yang kelas awam. Ada yang kelas VIP sombongnya ini, yaitu ana khairum minhu. Dia orang pintar, dia ahli ibadah, akan tetapi dia tidak sanggup membentengi hatinya dari iblis, setan, laknatullah yang bersifat sombong, merasa lebih hebat dari orang lain. Bunyinya apa? Allah sudah nuntun kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kalau engkau problem bertubi-tubi gak pernah hilang, selalu berdatangan, masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Problem yang sebesar itu, masalah yang bertubi-tubi itu bisa diselesaikan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Makanya jangan kaget kalau ada orang datang ke sini, yang tadinya bangkrut kembali bangkit, ya, usahanya. Yang tadinya gelisah, ya, dia tenang. Yang tadinya berantakan rumah tangganya jadi sakinah. Itu bukan kiainya yang sakti, bukan Rafiuddin yang hebat, bukan. Karena beliau sendiri diajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Apapun masalah kita, solusinya sholat dan sabar. Karena sholat, karena dia mau diajak tobat kepada Allah. Banyak yang datang ke sini minta jadinya terima jadi. Ada orang yang usahanya ingin bangkit semua kembali, datang, ya udah sampean salat tobat, kata saya, sampean sholat istighfar, baca sholawat. Enggak Kiai, saya minta jadinya, saya mendingan bayar mahar. Bayar mahar dari Hong Kong, dari mana kok bayar mahar? Gitu lah. Mahal bayarannya, saya bilang. Iya, saya beli Kiai. Loh, itu punya duit mau beli mahar? Enggak Kiai, yang penting bentuknya apa? Bentuknya kayak jimat, kayak Facebook, bukan. Ya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang paling tinggi nilainya di sisi Allah untuk menyelesaikan masalah, tubu ilallah taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan tobat. Kalau dia nggak terima jadinya, ya nggak ada di sini istighfar itu. Makanya banyak yang sukses, yang tadinya yang kesini yang nggak pernah punya anak, sudah 8 tahun nggak pernah hamil-hamil, dengan izin Allah, kuncinya cuma taubat kepada Allah. Dari taubat itulah nanti kebuka sendiri pinnya. Tiba-tiba dia senang bersedekah, senang nyantunin anak yatim. Nah, dari santunan yatim itulah, berkat doanya anak yatim itulah dikabul akhirnya hajatnya. Hamil dia punya anak, itu banyak gak kehitung. Tadinya sakit gak pernah sembuh bertahun-tahun, dengan istighfar, karena dia gak bisa gerak sholatnya, gerak banyak hanya istighfar, astagfirullahaladzim. Sholat hanya sholat secara fisik,
di depan mata karena nggak bisa gerak, istighfar hati yang sungguh-sungguh hadir di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya bimbul dia, pindah ke muka sendiri. Apa itu? Senang ya, berbagi dengan orang-orang soleh. Tiba-tiba ya, tadinya dia sakit parah, sudah dokter sudah nyerah, akhirnya digonjol di sini, di rukyah, disuruh baca istighfar yang banyak. Buat terbuka, Pak Kiai, saya ini banyak dosa dengan orang tua saya sudah nggak ada. Saya punya kepikiran sekarang, kepikiran apa? Ingin beramal jariah, tapi pahalanya untuk orang tua kami. Semasa hidupnya beliau saya sering marah-marah, tapi sekarang saya mau ingat sesuatu, tapi orang tua sudah nggak ada. Saya gantiin dengan rezeki rupiah, saya infak semin, saya infak bangunan, amal jariah, pahala orang tua. Boleh Ki? Boleh. Jangankan sampai 3 hari, begitu diserahkan rezekinya itu, hilang penyakit-penyakitnya itu. Dia gelisah, tiba-tiba tenang. Dan siapa yang bikin tenang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itu orang tua. Jadi pindah dia amal untuk orang tua. Jadi pilih terbuka dasarnya itu dengan taubat dulu. Dengan taubat dulu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin itu sore hari Rabu ya. Sore saya ada tamu, datang ibu-ibu ya. Ibu-ibu Mahmud Abbas ya. Mama muda anak baru 1, nangis, terima kasih Allah, mohon saya mau tobat Kiai, saya mau tobat Kiai. Dari mana sampai? Saya dengar tausiahnya Kiai tentang zina. Maaf, dari mana tuh? Saya dapat dari kiriman, sharing, dibagiin teman-teman saya, satu kelompok pengajian ya, bagi dengan saya. Isinya di YouTube itu ya, Tauhiyah dari Tasbih, isinya tentang bahaya zina. Itu kena banget sama dia terus terang bahwa dia punya anak 1, punya suami, tapi gemar menyenangi orang laki-laki lain yang sudah beristri pula. Dan saya lakukan 2 tahun. Saya sering mendengar ceramah-ceramah, bahkan saya sering membaca buku tentang taubat, tentang bahayanya zina, tapi nggak pernah ngena. Tapi saya dengerin kiai itu ya, langsung saya nyambung, langsung tak berdaya. Betapa kasihan orang tua saya dapat efek perbuatan zina saya. Orang tua saya, ibu saya sudah gak ada Kiai. Betapa tersiksanya sekarang menurut ceramahnya Pak Kiai tadi. Ini dua-duanya hebat. Yang ngirim itu, yang bagiin YouTube itu, Tauhiyah itu, subhanallah, dapat pahala luar biasa ya. Makanya sekarang beramal dakwah sekarang gampang sampai. Tinggal kalau ada kita buka YouTube channel Darut Tasbih, kita pilih satu-satu, kita dengerin dulu. Begitu dengerin, ini cocok ini untuk teman saya yang suka selingkuh melulu, pencetin, cek bahaya zina, share, bagi-bagikan. Itu amal soleh yang gak berat, tapi pahalanya luar biasa, membuat orang bertobat. Coba kata Rasulullah SAW ketika dipanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau engkau jadi jalan iman kepada Allah, buat orang lain jadi jalan tobat kepada Allah, maka engkau lebih baik di sisi Allah daripada sedekah dunia berikut isinya. Dan semua amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang kita ada iman kepada Allah, yang kita ada tobat kepada Allah, kau mendapatkan sesuatu itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa. Jadi dia bertobat hanya gara-gara ini. Jadi langsung langsung 4G kepada Allah. Pada mana di tausiah itu singkatnya cuma tentang bahaya zina. Tapi begitu kali-kali kiai ngomong stop, berhentilah. Yang punya niat berzina, yang sedang berzina, berhentilah. Kan itu efek berat double, merusak kehidupan orang tua kita di alam kuburnya. Wah, itu dia nyentuh banget ya. Alhamdulillah tadi pagi
Ada ibu-ibu datang sini, Kiai, saya alhamdulillah begitu saya dapat dari YouTube, dari tasbih, Kiai semua cara saya sharing, saya bagikan ke teman-teman di grup saya, di grup Facebook, di grup apa, status saya dibikin itu, Kiai. Alhamdulillah, kok saya nyebarin punya uang saya di orang banyak, nggak dibayar-bayar. Saya dulu tukang kreditin barang-barang, mandek gara-gara COVID. Alhamdulillah setelah saya nge-share itu, yang bagi-bagikan dakwah taubat tentang ya Allah ya Latif, terutama yang saya banyak kirim itu yang shalawat Nabi itu, ya Rasulullah yang baru dibaca, itu seneng-seneng teman-teman saya seneng. Alhamdulillah ada yang nyangkut. Teman saya tuh tiba-tiba bayar utang. Terima kasih, saya nyari kamu di mana? Bayar utang. Sudah 2 orang. Alhamdulillah banyak hikmahnya. Itulah yang disebut kata Rasulullah, istighfar dan dakwah itu mempermudah jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, wahai orang beriman, maka Allah akan menolongmu. Itu termasuk. Maka sekarang lebih mudah kita berdakwah. Buka channel Darul Tasbih, kemudian like, subscribe, bagikan. Lihat hasilnya, dapat keajaiban-keajaiban dari taubat dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berdiri untuk salat tasbih.